Di mana itu makhluknya datang mengaku Yesus? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Paulus? Hah? Nabi Muhammad. Di mana pernah ada mah datang kepada Nabi Muhammad? Akulah Yesus. Di mana itu? Jibril yang menyampaikan. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Cahayu alama. Ini ketahuan sekali nih Kristen ini. Anda ketahuan kalau Anda itu adalah dedongkot iblis. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Di mana ada Nabi Muhammad pernah didatangi makhluk? Jibril. Nabi Muhammad, ya paman, akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Tak nyambung. Menurut saudara itu tidak benar gitu. Silakan. Ya semuanya nggak benar bang. Yang mana bertanggapi bang? Ketika saya berkata, semua bang. Ya ditanggapi bang. Dan mengatakan narasinya semua tidak benar. Kalau gitu silakan. Ya. Ketika saya berkata, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu salah. Benar bang, nggak salah. Ya udah, alhamdulillah. Lalu siapa yang mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid? Itu siapa? Yesus bang. Tadi katanya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang mana yang betul? Maksudnya umat Israel yang ibaratnya sudah membangkang, yang sudah ibaratnya sudah nggak peduli sama Tuhan Allah Bapa. Ya itu kan maunya Kristen, itu maunya Kristen. Kita dudukkan Yesusnya dulu. Memang Yesus disuruh ibaratnya menemukan domba-domba yang tersesat, yaitu Bani Israel. Iya, Yesus itu kan mengaku hanya untuk Bani Israel. Ya memang supaya Bani Israel itu sadar bang. Ibaratnya supaya Bani Israel itu menyebarkan ibaratnya supaya Bani Israel percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan, betul? Betul. Nah, sekarang yang datang mengaku Tuhan kepada non-Israel itu siapa? Yesus bang. Loh kok ada dua Yesus? Lagi ke Yesus bang. Lah Yesus mengaku hanya diutus hanya untuk Bani Israel. Ya makanya saya bilang bang, tadi kan Bani Israel itu sudah sesat, makanya sudah berpaling kepada Allah Bapa. Makanya maksudnya gimana? Bani Israel menolak Yesus sebagai utusan Tuhan, betul? Betul. Ya sudah, terus apa masalahnya? Kenapa justru jadi Tuhan di Kristen? Kan beda oknum. Sama yang datang bang. Kepada Bani Israel itu utusan Tuhan. Benar. Yang datang kepada Kristen itu bukan utusan Tuhan. Utusan Tuhan bang. Loh, di mana dia mengatakan dia utusan Tuhan di Kristen? Di mana itu? Aku adalah Bapa. Aku adalah satu dengan Bapa. Nah itu ucapan Yesus ketika dia jadi utusan di tengah-tengah Bani Israel. Ya itu. Nah itu dia menyatakan dirinya sebagai utusan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Memang dia firman jadi daging, makanya dia bilang itu bukan ucapan Yesus. Itu beda itu beda. Itu bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu bang. Bukan. Di mana tertulis? Aku adalah firman jadi daging. Itu di mana? Aku satu dengan Bapa. Oh, kalau satu dengan Bapa, jawabannya ada di Yohanes 8:29. Mengapa aku mengaku satu dengan Bapa? Sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku melakukan apa yang berkenan untuk dirinya. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Untuk menebus dosa yang dinubuatkan di perjanjian lama. Oh, itu beda itu. Itu beda. Itu beda. Itu beda. Itu adalah Yesus lain. Jangan kau sama-samakan. Yesus lain yang gimana bang? Yesus lain
Yesus yang asli ketika ingin dibunuh, dia mengatakan yang membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Itu beda dengan yang di Kristen. Kalau di Kristen yang membunuhnya itu justru pahlawan. Kan begitu poinnya. Jadi jangan dibolak-balik itu, Bang. Jangan Anda berupaya. Saudara jangan berupaya. Saudara jangan berupaya untuk menganggap bahwa Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu adalah adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Degeng, bukan. Beda itu. Paulus terus ini. Aduh, andalannya Paulus. Itu di Al-Qur'anmu ada Paulus, nama Paulus. Utusan Nabi Isa kan? Ya itu. Ada nama Paulus. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus dan Isa sama. Kenapa? Anda mengakui bahwa Isa dan Yesus sama. Dari sejarahnya sama, Bang. Ibaratnya dari sejarahnya sama, tapi ibaratnya ringkasan di Al-Qur'an. Loh ya sudah, kalau begitu, beda. kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Enggak ada, tapi di Al-Qur'an ada Paulus. Kenapa kamu ada Paulus? Di mana di Al-Qur'an ada Paulus? Lucu ente ini. Ada, Bang. Di mana? Di mana? Surat Yasin. Surat Yasin ada Paulus di situ. Ada, Bang. Lama. Bang. Ini korban ini. Anda itu korban pembodohan. Yang Anda maksud tafsir. Ya tafsir lah. Tafsir. Kenapa demikian adanya tafsirnya seperti itu? Karena yang dimaksud di situ adalah Bulus, utusan Tuhan kepada manusia yang ada di Antioquia. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ya memang kan ada Paulus. Nah sekarang kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan bahwa Paulus itu ada di dalam surah Yasin, berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa yang adalah Nabi hanya untuk Bani Israel gitu. Itu menurut Al-Quran. Lah kenapa Anda bawa Al-Quran? Itu menurut Al-Quran, ibaratnya sejarahnya. Ibaratnya melenceng banget dari jauh. Ibaratnya memang ada Isa. Ngomong apa sampean ini? Tadi Anda minta tolong sama Al-Quran. Dengan Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu ada Paulus. Sekarang ketika di dalam Al-Quran ternyata Bulus ini adalah utusan Tuhan, bukan utusan Nabi Isa. Sedangkan Paulus Anda akui adalah utusan Nabi Isa. Beda. Bulus utusan Allah kepada orang-orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Beda itu. Dan dia dengar. Dia datang memberitakan kerasulan Isa alaihissalam. Ke mana? Ke Antioquia. Ke Antioquia itu ibaratnya 3 utusan itu mati atau enggak? Tidak diberitakan kemudian mati atau tidak. Mati. Mana? Di mana di Al-Quran dikatakan? Di tafsir Al-Bantani. Apa dikatakan di sana? Bahwa ketiganya itu mati untuk memberitakan tentang Isa Al-Masih, tapi warga Antioquia itu menolak. Maka sekarang yang mengutusnya Allah atau Isa? Allah menurut Al-Quran. Nah, Allah menurut Al-Quran. Nah, Paulus diutus oleh Bapa atau Yesus? Allah. Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana Paulus mengaku diutus oleh Allah? Di mana? Surat Yasin itu di Al-Quranmu ada, Bang. Enggak, di Bibelmu. Paulus diutus Allah itu di mana? Di Al-Quranmu Allah, Bang. Iya, di kitabmu Anda kan menyamakan antara Bulus dengan Paulus. Ya makanya di Al-Quranmu itu kan Allah. Iya, sekarang kalau di kitabmu Paulus itu diutus oleh siapa? Allah. Di mana tertulis? Roh Kudus, Bang. Tertulis di Roh Kudus. Alamak, apa, Mak? Terlalu tinggi kajianmu tapi dasarnya nggak ada. Jadi begini saudara,
Yang kamu sembah bernama Yesus itu bukan anak Maria, itu adalah Dajjal, itu iblis. Berarti tadi bang, ibaratnya yang ibaratnya diutus Allah itu iblis. Bagaimana cerita? Kenapa kamu berlindung kepada Al-Quran? Al-Quran kan ibaratnya yang diutuskan Allah. Sekarang kamu punya iman itu Al-Quran atau Bible? Kenapa? Yang kamu imani itu Al-Quran atau Bible? Alkitab. Mana lagi Alkitab? Aduh, parah ini korban setan, korban Dajjal kayak gini-gini dia nih. Nah, berarti Yang saya tanya, Allah kamu Bible, itu beriman kepada Bible atau kau beriman kepada Al-Quran? garis benangnya, abang kan membenci Paulus. Sedangkan Kok di Al-Quran, saya lagi yang dituduh membenci Paulus. Allah mah, gimana ceritanya saya membenci Paulus? Paulus tidak ada urusan dengan saya. Paulus itu, Paulus itu, dengar. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen, oke? Dan Yesus tidak mengenal Paulus ini. Yesus hanya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. ya itulah pendeta-pendeta, orang beriman, orang Kristen. Jadi Anda mengakui bahwa pendeta-pendeta itu adalah penyesat? Dia percaya, dia beriman, tapi ibaratnya kelakuannya masih mencuri, masih berzina. Nah itulah. Berarti tidak ada Roh Kudus di Kristen kalau begitu. Adalah Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus yang ada di pendeta mana? Keluar dulu gitu. Ada bang, tapi ingat bang, iblis Roh juga Kudusnya ada keluar kuasa. pada saat mau bersinah. Roh Kudus keluar dulu. Ada bang, tapi Nanti ikut-ikutan horny. tapi ingat, Roh Kudusnya keluar gitu. iblis juga ada kuasa bang. Dajjal ada Nah kuasa. itulah yang datang kepada Paulus. Iblis yang punya kuasa. Coba lihat tuh. Di Al-Quran Coba juga lihat. Allah bang yang utus bang. Coba lihat. Jangan kemana-mana dulu. Enggak, Selesaikan dulu satu perkara. Yang kamu sembah itu. Satu perkara dulu. Yang kamu sembah itu Dajjal yang Berarti- mengaku Mesias Al-Masih. Berarti Anda menolak ibaratnya apa perkataan Allah, Allah mengutus Paulus ketika Rasul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lah, Bulus ketika diutus kemudian oleh Allah mengajarkan Nabi Isa adalah hamba Allah, ciptaan Allah, utusan Allah, Rasulullah. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Beda. Jangan kau berlindung kepada Al-Quran. tidak berlindung Coba. ini bang. Emang Pak? Coba. Ya, kau itu beriman kepada Quran atau beriman kepada Bible? Makanya Paulus mati bang di Antioquia bang, gara-gara itu bang. Oh, itu sudah dinubuatkan dalam Ulangan 18:20. Seorang pemimpin yang terlalu berani mengatakan sesuatu yang bukan perkataanku, dia harus mati. Itu sudah nubuat. Emang bang, Dan dan di Al-Quran juga dituliskan bang. Paulus mati. Kenapa pula Al-Quran jadi sasaran ini? Lah, Sekarang benar, kamu itu Bang. Kristen atau Islam sih? Kok larinya ke Al-Quran sih? Kenapa kamu nggak berani kemudian mengungkap adanya Yesus palsu di Bible? Kenapa? Kan Nih kita sekarang tidak- tanya kan nih, kita saudara, tidak- diam dulu, tidak supaya kita masalah. kerucutkan masalah. Saya tanya samamu, percayakah engkau kepada Yesus yang berkata bahwa akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Nah, mana Yesus palsunya itu? Mana? Mungkin ibaratnya Nabi Anda, kalau menurut saya. Kenapa Nabi saya? Alamak. Tidak ada kemudian Yesus datang kepada kami umat Islam. Akulah Yesus, Bentar. bintang timur. Nggak ada di Islam kayak gitu. Bang, arti nama Muhammad itu apa bang? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Sekarang Arti nama Muhammad itu apa, saudara. Untuk kemudian menciptakan reformasi, kita harus tuntaskan kemudian Orde Baru. Nah sekarang agama Anda itu Orde Baru. Orde Lama itu adalah ajaran Torah.
Orde barunya katanya adalah ajaran kamu perjanjian baru. Islam itu reformasi yang menyempurnakan semua kesalahan dan kekeliruan yang ada di Orde Lama, Orde Baru. Jangan kau membahas reformasi sementara kamu itu adalah manusia Orde Lama, Orde Baru. Gak boleh. Tuntaskan dulu imanmu tentang Yesus. Yesus berkata akan datang Yesus palsu. Pertanyaannya, Yesus palsunya itu mana? Sudah ada, Abang. Sudah ada. Nah, Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Bukan, Bang. Loh, kok bukan pula? Kutanya dulu samamu. Bukan, dia mati, Bang, di Antioquia, Bang. Gara-gara saksinya bersaksi bersaksi Yesus, Bang, atau Isa. Ya kan itu sudah dinubuatkan. Sekarang permasalahannya adalah Yesus berkata akan datang Yesus palsu dan mengaku akulah Kristus. Iya, Bang, benar. Nah, sekarang siapa yang pernah didatangi makhluk mengaku Yesus? Ayo. Di mana itu makhluknya datang mengaku Yesus? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Paulus? Saya mau bertanya. Hah? Nabi Muhammad. Di mana pernah ada mah datang kepada Nabi Muhammad? Akulah Yesus. Di mana itu? Jibril yang menyampaikan. Saya mau bertanya. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Cahayu alama. Ini ketahuan sekali nih Kristen ini. Anda ketahuan kalau Anda itu adalah dedongkot iblis. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Di mana ada Nabi Muhammad pernah didatangi makhluk? Jibril. Nabi Muhammad, ya paman, akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Tak nyambung. Yang Yesus palsu itu yang datang pada Paulus. Bukan, Bang. Jibril, Bang, menyampaikan, Bang. Itulah Allah palsu. Nah itu Yesus palsu tuh. Itu Allah palsu, Bang, yang disampaikan Jibril, Bang, melalui muridnya. Kenapa? Jibril, Kemana-mana ini orang. Ini kalau sudah ketahuan penyembah Yesus palsu, gini, error. Ditanya apa, ngomong apa. Kenapa sedang datang apa? Yesus palsu itu yang Anda sembah hari ini. Itu Yesus palsu. Sekarang saya tanya sama saudara. Ada nggak Yesus pernah mengaku ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, mengaku bahwa dia adalah bintang timur? Pernah nggak Yesus mengaku begitu? Pernah nggak Yesus mengaku ketika dia penginjilan, akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak Yesus mengaku ketika dia penginjilan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak Yesus mengaku demikian? Pernah, Bang. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Aku adalah Alfa dan Omega, itu salah satunya, Bang. Iya. Di mana Yesus pernah mengaku akulah Alfa dan Omega? Di mana? Ada, Bang. Di mana? Selain dari yang ada di Pulau Patmos tahun 100, yang datang-datang mengaku akulah Yesus Alfa dan Omega. Nah, itu adalah makhluk yang mengaku Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Sedangkan Yesus yang asli ketika penginjilan selama 3 tahun tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan oh my God. Enggak pernah. Adalah. Di mana ketika Yesus penginjilan mengatakan akulah Alfa dan Omega itu di mana? Itu pun ada teks Alfa dan Omega itu muncul di tahun 100. Yesus ada di bumi hanya di tahun 33 terakhir. Habis itu terangkat. Ada, Bang. Apa? Di manuskripnya ada, Bang. Yang tulisan Yunani itu, Bang. Iya betul, saudara, saya sudah mengatakan kepadamu, saudara, di dalam Bibelmu ada tertulis makhluk mengaku Yesus dan dia adalah Alfa dan Indomaret. Ada memang. Ada. Tapi dengar, Yesus yang asli tidak pernah mengaku demikian. Yesus sendiri yang bicara kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Yesus di dunia itu sampai tahun berapa dia, Bang? Mengajar Injil di tengah Bani Israel itu tahun berapa dia terangkat ke langit? 1 Masehi, Bang. 1 Masehi. Dia cuma 1 hari, 1 tahun dia hidup. 2 Masehi sudah nggak ada di bumi gitu. Maksudnya sebelum 1 Masehi, Bang. Apa ini? Hei, dengarkan saudaraku. Dengar, Yesus hidup di bumi bersama dengan pengikutnya itu sampai tahun 33 Masehi. Dan selama tahun 1 sampai tahun 33, Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Indomaret. Gak pernah. Gak pernah tuh, gak pernah. Akulah Alfa dan Omega itu Yesus tidak pernah katakan itu selama dia hidup dari tahun 1 sampai tahun 33. Yesus sama sekali tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega. Gak pernah. Teks aslinya Tiba-tiba ada, saja. Bang. Teks aslinya ada, Bang. Teks aslinya ada, Bang. Yang bahasa Martinus, ketika kemudian saya mengatakan antara tahun 1 sampai tahun 33 tidak pernah berkata aku Alfa dan Omega, tiba-tiba saja di tahun 100 Yesus sudah tak ada. Tiba-tiba di tahun 100 ada makhluk mengaku Yesus dan berkata akulah Alfa dan Indomaret. Itu bukan Yesus. Karena Yesus di tahun 34 sudah tidak ada di bumi. Yesus berkata itu pas dia hidup, Bang. Gimana, Bang sih? Alamak, susahnya menyadarkan orang yang pura-pura gila. Lah, emang benar, Bang. Kutanya dulu samamu, pengakuan yang ada di Bible akulah Alfa dan Omega itu tercatat diucapkan tahun berapa? Tahun 100. Betul? Betul? Yesus sudah tak ada di bumi saat itu, Cak Ayu. Yesus di bumi masanya hanya sampai tahun 33. Tidak ada ucapan di sana akulah Alfa dan Indomaret, tidak ada. Di tahun 100 di Pulau Patmos baru muncul ucapan itu. Berarti bukan Yesus yang berkata akulah Alfa, akulah Omega. Sebab Yesus hanya sampai usia 33 di dunia. Alamak. Ya makanya saya bilang dari tadi tuh, Bang. Yesus berkata itu pas dia hidup, Bang. Bukan ibaratnya 100. Kata Abang tadi, Bang. Yesus tidak ada, saudara. Di tahun 100 itu, di tahun 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 34, 56, 78, 100. Di situ Yesus tak ada. Berarti yang datang ke Ananias bukan Yesus, yang datang kepada Paulus bukan Yesus, yang datang kepada pengarang Wahyu itu bukan Yesus. Yesus di dunia hanya tahun 33. Habis itu dia terangkat ke langit. Jadi yang berkata akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, itu Yesus palsu yang menggenapi nubuatan Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku akulah Yesus dan berkata akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Dari sanalah Kristen lahir, dari Yesus palsu ini, melalui tangan utusan-utusan Yesus palsu. Utusan Yesus palsu itu siapa aja? Ananias, Paulus, penulis Matius, penulis Markus, penulis Yohanes, penulis Lukas, penulis Petrus. Semuanya, Bang. Semuanya itu adalah utusan Menurut Yesus palsu. Menurut Abang. Menurut Yesus. Menurut Abang semua. Sekarang begini, saudara. Percaya enggak kalau akan muncul Yesus palsu? Percaya, sudah ada. Nah, itu pintar. Sudah ada. Yesus yang asli manusia atau bukan? Yang Yesus palsu itu ibaratnya Yesus palsu. Kutanya dulu. Yesus palsu. Kutanya dulu. Jangan melebar dulu. Yesus asli ini anak manusia atau bukan? Anak manusia lah, Bang. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Anak manusia lah, Bang. Nah, kena kau di sini. Jadi roh. Kena kau di sini, saudara. Jadi roh. Anda baca, coba kamu baca Galatia 1
Coba kamu baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Boleh nggak saya dengar? Kan saya bilang jadi roh bang. Mati meja. Allahu Akbar. Allahu Mana Akbar. Masya Allah. Sampai segitunya. Terlalu akut bang, sakitnya bang. Bang Suma orang mana tuh? Saya orang Makassar, Bugis Makassar saya. Wih sama Ki. Tapi barusannya ada orang Bugis begini. Wah karena saya dari Pasti Toraja. bukan Dari orang mana Ji? Kalau bukan Toraja enggak mungkin Bugis. Palopo. Kalau Palopo itu campuran Toraja itu namanya. Ya iyalah tapi saya nggak mau. Nah, gitu dong. Jadi dan mau musuh si Paulus. Oke, tahu Toraja. Dak umpama kita tania nak Toraja. Bukan ada yang atau bukan ada yang yang benar. Bukan ada yang benar. Yang itu kita tahu Toraja. Ngaku kita Toraja. Dak mau mengaku Bugis. Tak nabelai susito. Tisul kibale. Nah, ya itu aku sangat aku. Kita tahu Toraja ya tidak menutup kemungkinan penyembah roh. Tapi Bugis, waduh, susah itu. Oke bang Suma. Saya turun dulu. Ya, silakan Anda renungkan bahwa yang Anda sembah itu adalah makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Renungkan itu dulu. Oke bang, thank you bang. Maaf Ya. bang. Ya, sama-sama. Kurus semangat. Kurus. Dak mu kalupai kan dibobok isolapekan le. Kacau. Itu yang ku bilang yang terakhir itu apa teman-teman? Jangan lupa makan nasi bersama dengan pancing kail. Nyangkut lah bang. Aduh. Nasi dengan ikan ini enggak, nasi dengan kail. Nyangkut bang dia pas Nyangkut. langit-langitnya bang, nggak bisa dia ngomong ala gitu aja bang nanti. Ini nyangkutnya di otak. Cemana bang, mulut yang makan ke otak pula bang. Aduh.